Ternyata dugaan Ruben terbukti benar. Air susu dibalas dengan air tuba. Kangen banget sama makanan lunch. Thank you. Hai Be, cumi. Istri saya hilang mas, istri saya hilang. Saya nggak tahu, nggak ada kabarnya semenjak saya nggak transfer. Pangeran PS KW. 1, 2, 3, mulai. Berulang-ulang kali telah kukatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Surah Pentol, Hanel Reaction yang kali ini akan membahas polemik Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali ramai di media sosial. Ada satu hal yang menarik perhatian, pernyataan Ruben soal dirinya yang merasa haknya sebagai ayah terhadap anak-anaknya dipersulit. Sementara di sisi lain muncul berbagai komentar dan respons dari publik. Yang bikin penasaran, persoalannya sekarang justru semakin melebar. Mulai dari podcast, pernyataan para pihak, komentar netizen, sampai jejak digital yang kembali ramai diperbincangkan. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa masalah ini belum juga mereda dan justru semakin banyak pihak yang ikut memberikan komentar? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Menurut kalian ini promosi produk apa kadang-kadang sih Sarkawi? Siapa Yukata? Ngapain aja kalian? Bentar, aku bisa jelasin dulu itu. Ya Allah. Bentar, saya aku bisa jelasin. Jadi Yukata tuh kasur. Nih, aku baru beli kasur baru brand Indonesia tapi dengan berteknologi Jepang. Oke deh, sorry kalau gitu. Ya, berdasarkan kisah nyata anjay. Ini yang asli ya guys, yang beredar itu cuma parodi. Bangga banget follow akun ini, stresnya konsisten. Si Babu itu kan ngatain si Betran. Banyak kasih silaturahmi ya. Jadinya netizen cari tempat kerja kau tuh. No. Udah ketemu di sini lah dia kerja tuh, lagi rame juga. Masih Mereka pada lagi mobil cari Insta dia, media sosial. Kenapa dia cuma minta rumah satu yang paling gede dan dia tahu itu juga masih hutang gitu kan? Karena dia mengerti pasti nanti ke Ruben juga akan menjual rumah-rumah kecil lainnya untuk melunasi gitu loh si rumah badai besar ini. Pinter ya gengs, inilah motonya adalah memeras orang itu harus sampai terus gitu ya, memanfaatkan to the maksimum. CCTV Sarwendi dan RO berantem tersebar. Oke, niat banget si Bobby anjrit. Kita suami siapa sih? Emang pernah? CCTV-nya beneran lagi. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Kalau misalkan selingkuhan lu udah nikah lagi, lu jangan sedih. Fisik. Jangan main fisik. Jangan terus lagi dong. Ini yang asli ya guys, yang beredar itu cuma parodi. CCTV-nya diparodiin anjir. Bangga banget follow akun ini, stresnya konsisten. Nunggu yang onyonya keluar. Iya, siapa yang pakai anduk gitu? CCTV-nya sibuk bener ya, ngapain gerak-gerak. Oh, ini yang asli. Waduh, tumben biasanya yang full ada di Radar Cianjur. Sekarang kok udah semuanya di sini. Ternyata dugaan Ruben terbukti benar. Air susu dibalas dengan air tuba. Oke. Ruben Onsu yang diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, Onsu yang menyindir seseorang yang sudah ia bantu dan tolong, justru malah ikutan ngatain Ruben Onsu dan tidak tahu cara berterima kasih. Oke. Kangen banget sama makanan lunch. Thank you. Hai Be, cumi jangan lupa. Yang mana yang ini? Apa yang itu yang lagi motong guys? Coba yang mana nih? Ya kan? Oh my god. Gue tuh penasaran. Tuh langsung marinasi. Sumber nih ya, sumber Apa sih? energi terbesar di bumi adalah Matahari. Di bumi. Saya tahu. Fosil. Hah? Fosil. Kau bodoh lah.
Kau bodoh. Kau manusia paling bodoh kau. Kok fosil sih? Sumber energi kan? Fosil tulang hewan zaman dulu ya namanya. Fosil itu zaman dulu energi antara matahari. Iya benar. Katanya di Matahari bumi. itu air gitu. Ke matahari. Energi terbesar emang matahari. Saya udah pikir solar lagi. Kau gila. Laki-laki macam apa kau? Nggak punya harga diri. Laki-laki cuma nganggarin apa kau? Hah? Nganggarin apa kau? Nganggarin telur. Iya. Nganggarin kenti. Tadi saya pikir. Dari mana abang nyariin? Apa sih ini? Rama, istri saya hilang mas. Istri saya hilang. Saya nggak tahu, nggak ada kabarnya semenjak saya nggak transfer. Konyol langsung nyingkir. Masuk. Ciri-ciri istrinya gimana mas? Saya udah lupa mas. Saya udah lupa. Tapi kalau yang sekarang sih istri saya cantik mas. Oh gitu. Iya. Ciri-ciri. Lah, kamu dari mana? Telak banget anjir. Dari mana abang nyariin? Rama, sorry. Audio yang bapak ini kok sengau ya suaranya? Agak gede audionya ya. Kamu kenapa ninggalin aku di pom bensin? Kamera. Kamu kenapa ninggalin aku? Udah hilang rasa tanggung jawab kamu, ha? Apa gimana aku tanya? Kenapa kamu ninggalin? Kamu kenapa sih marah-marah? Jangan-jangan kamu banyak yang ngomporin ya? Dulu kamu nggak kayak begini. Jangan istri saya. Aduh, yang telak itu tuh, istri saya hilang semenjak saya berhenti transfer. Waduh, kena banget. Ayo cari aman lah, takut ada yang tersinggung nanti ke bawah-bawah lagi. Igun emang ada aja gebrakannya. Respon adik Endah, kita paling males banget ngadain preskon. Ngapain ngor-ngor di media? Izin nih, kita paling males banget ngadain preskon, capek. Saya itu banyak brand yang bekerja sama atas sama kakak saya. Jadi saya nggak mau yang namanya tercoreng gitu nama baiknya. Saya maunya hidupnya damai, nggak didamai-damain. Izin nih, izin banget nih. Kalau misalkan saya nggak di-attack mulu sih, saya malas banget berurusan sama yang namanya preskon nih, izin. Ngapain ngor? Sombong banget sih. Brand apa? Aku nggak akan beli. Berat. Tetap kuat Endah, jangan pernah pedulikan kata-kata mereka yang menghujatmu. Dan ingatlah ini, walau satu dunia menghujatmu, aku akan tetap setia berdiri teguh bersama mereka yang menghujat. Apa sih ini? Real Pangeran PS KW. 1, 2, 3, mulai. Berulang-ulang kali telah kukatakan. Yang di mall dipayungin itu ya. Menurut kalian ini promosi produk apa? Kadang-kadang sisar kawin. Endah. Kenapa sih? Endah, gue cuma mau bilang, please dong jangan playing victim. Gak usah ngehalu-halu, gak usah mengada ulah gitu loh, Ndah. Semua jejak digital itu banyak, bertebaran di mana-mana. Gak cuma satu platform aja, Ndah. Udahlah, Ndah. Jadi manusia selayaknya manusia aja, gak usah banyak tingkah, gak usah banyak playing victim, Ndah. Enek liatnya. Kita nih netizen, enek, bukan apa-apa, tapi yang lu omongin itu banyak ngedabrusnya, banyak beresnya, banyak dramanya, Ndah. Udah deh, kalau lu nggak menikah sama Koben, kita nggak tahu siapa elu. Si ibu-ibu yang berdaster itu loh branding image-nya. Enggak, kita nggak respect kayak biasa aja, walaupun lu pernah di grup girl band itu. Tapi kan lu juga nggak terkenal dari situ. Udahlah. Endah. Promo Guncang 88, anjay. Boleh kecuali wajah. Ya, ini ukurannya 4. Komen emot masih belum kelar-kelar. Si Jor-Jor. Biasanya satuannya masih 90. Udah capek ya. Atau 92.000. Sekarang kamu dapatnya harganya yang di belakang lagi ngeblokin kali ya. Dapatnya 2. Ya, ini yang ukurannya parah. 400 nih. Guncang 88. Extra brightening, jadi bisa mencerahkan, ya, meratakan warna kulit serta Guncang 88 nggak kelar-kelar isinya emot semua. Udah diganti aja artis lain, dia udah kayak gini. Netizen emang gak ada lawan. Ini baru loh guys.
Netizen kalau sudah tersinggung susah redanya. Ini adalah part paling gemes yang nggak dikomentarin gitu ya. Apa? Minta dibikinin rekening untuk tabungan anak-anak secara langsung. Hey, emang anak-anak itu ngerti caranya untuk bayar sekolah, untuk bayar ngeles, untuk transfer nominal berapa, transfer kemana, kan nggak tahu. Ujung-ujungnya emaknya juga lah yang pegang itu ATM, bodong. Ini sebagai sesama cindo ya, jangankan ATM. Kalau misalkan kita Imlek ini ya, angpaunya kemana itu? Ke emaknya yang ambil ya kan, ngaku deh. Ini Sarwenda ya di sini ya, kan katanya kamu tuh berkorban untuk anak-anak. Nah, pengorbanan kamu itu harus kamu lakukan dengan mengalah kepada bapaknya, karena kan yang ngasih duit semuanya itu bapaknya. Iya. Itu yang pertama kalau kamu mau berkorban. Cara berkorban kedua adalah hidup sederhana bersama dengan pasangan kamu sekarang, si CEO. Kalian hidup bersederhana aja bisa, jadi nggak perlu duit dari Ruben lagi gitu, gampang. Maaf ya Bu, anak saya juga punya rekening umur 5 tahun. Nggak usahlah kita ngurusin orang lain, diri kita aja belum tentu sebaik orang yang kita kritik. Terus dijawab dong sama dia, anak saya juga punya rekening tapi nggak bisa transfer Bu. Buat yang ngepodcastin janda selang, ya, gue nggak habis pikir dengan pikiran lu. Apakah lu mementingkan saweran biar berbalas pantun? Gue bakalan rame nih di podcast gue. Ada yang janda selang dateng ngebeber, abis itu nanti datang lagi lakinya berbalas pantun. Wah, bakalan meledak nih gue, bakalan banyak duit gue. Mungkin itu pikiran lu, menurut gue. Karena lu nggak memikirkan, lu pasti tahu dong, walaupun dia meminta, harusnya lu memikirkan bahwa ini orang, si janda selang ini pasti akan ngebeberin yang kita tahu dia halu. Ya, bukan diambil keuntungan. Ya udah, saya kan terpaksa menerima dia begini-begini. Bukan. Lu harusnya memikirkan jejak digital yang disebarkan oleh si janda selang itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Satu, ayahnya kesehatan, sakit, begini. Jejak digitalnya loh, lu bayangin, udah pasti itu si janda selang akan menjelek-jelekan yang namanya mantannya. Ya, udah pasti, walaupun lu pura-pura netral di situ. Wah, tapi memancing. Lu tidak memikirkan efek di belakang ini. Sekarang lu teriak-teriak karena apa? Yang lu pikirkan akan berbalas pantun di podcastnya lu dengan keuntungannya lu ternyata buyar, ya. Itulah, makanya jangan culas, jangan rakus jadi orang. Ruben Onsu masih menyimpan banyak rahasia kelakuan si Enda yang akan menggegerkan seluruh Indonesia. Oke. Nah, menceritakan banyak hal, itu mungkin banyak hal ya, apa ya, kayak ucapan Benso yang mungkin kode ya. Sempat expect nggak sih, artinya kokoh ini ya podcast lagi di tempat Deddy Corbuzier? Aku sih melihat itu wajar-wajar aja ya, karena kan serangannya makin besar. Jadi dia ingin meluruskan sebenarnya, ingin meluruskan tanpa memberikan serangan balik yang apa ya, yang kuat gitu. Karena aku yakin, dan Ruben juga udah pernah ngomong kan di podcast aku, bahwa dia menyimpan banyak lah gitu ya. Dia bilang kalau yang ada ini aku keluarin tentang kelakuan mantannya, se-Indonesia pasti akan geger. Sebenarnya itu kan kode bahwa Ruben sangat bisa melakukan itu. Cuman sampai sekarang kan dia nggak lakukan itu. Di podcastnya Deddy juga dia nggak ngomong itu gitu. Jadi kalau kita perhatiin itu ada hal-hal yang Ruben posting misalnya di media sosialnya tentang mantannya atau pasangannya mantannya yang sekarang itu karena berkaitan dengan anak-anak. Tapi sekarang udah melebar kemana-mana, ya aku berharap ini nggak kesana arahnya. Jadi aku baru dengar berita hari ini ya, kenapa dia cuma minta rumah satu yang paling gede, dan dia tahu itu juga masih hutang gitu kan, karena dia mengerti pasti nanti kalau Ruben juga akan menjual rumah-rumah kecil lainnya untuk melunasi gitu loh si rumah badai besar ini. Pinter ya gengs. Inilah motonya adalah memeras orang itu harus sampai terus gitu ya, memanfaatkan to the maksimum. Ngeri banget ya. Sikat.
Oke, di sini Dokcin agak sedikit menanggapin ya, karena kayaknya kedatangan SW ke podcastnya Densu itu malah berdampak baik ya, malah tambah penyebaran pengembangan isu yang tidak perlu tiba-tiba lahir, dan malah bukan untuk menyelamatkan SW, malah tambah parah PR jadinya kita semua, ya kan? Kalian terserah kalau masalah itu rujakannya maksudnya yang parah sendiri, mau investigasi apa di balik semua tabirnya gitu kan, itu kalian sendiri yang lebih ahli. Di sini Dokcin ingin menggarisbawahi yang sebenarnya kita nggak usah susah-susah sih jauh-jauh ya untuk melika-likukan gitu ya, mau nge-reveal pertemanan aja ya. Oke, of course pasti namanya orang podcast punya style dan gayanya masing-masing ya. Deddy Corbuzier punya style sendiri, Densu punya style sendiri gitu kan. Dan bukan tanpa alasan kenapa RO sampai tidak memilih untuk buka-bukaan di atau bercerita di Densu, malah mendatangkan kuasa hukumnya, pengacaranya. Di garis bawah di sini kan diklaim ya SW adalah teman saya lama. Saya lebih tahu malah cerita yang sebenarnya di balik polemik antara RO dan SW gitu kan. Dan juga dia malah membocorkan lagi, sayangnya bilang udah 2 kali meminta untuk diundang. Oh ya, si Densu ya kan? itu ya. Itu aja aku udah ngebacanya, ini mah temen gitu. Dan lihatlah hasilnya encounternya seperti bagaimana. Ya, apakah itu disebut temen? Kalian boleh coba bandingkan dengan Deddy Corbuzier yang mereka juga udah temen, malah jauh, udah bertahun-tahun dari sama-sama masih nol dan sampai di titik sekarang. Lihat aja podcastnya gimana. Yang disebut namanya podcast mendatangkan teman kan bukannya ayo kamu mau ngomong apa, saya bantu, tapi dengan tema yang kamu buka hati, mata dan pikiran deh. Coba kalian lihat sendirilah. Kalau misalnya ini ya, kita garis bawahi pertemanan, podcast pertemanan antara Densu dan SW, dan podcast pertemanan antara Deddy Corbuzier dan RO. Kalian sendiri bisa ngertiin lah pendapat masing-masing. Silakan. Siapa Yukata? Ngapain aja kalian? Bentar, aku bisa jelasin dulu itu. Ya Allah. Hah? Kalian ngapain di situ? Bentar, aku bisa jelasin. Jadi Yukata tuh kasur. Nih aku baru beli kasur baru brand Indonesia tapi dengan berteknologi Jepang. Kalau secara kualitas dia udah nyaman banget. Materialnya juga premium, tapi harganya tetap affordable. Maaf ya kalau kamu salah paham, nanti aku beliin deh buat kamu. Oh, oke deh. Sorry kalau gitu. Ya. Berdasarkan kisah nyata aja. Gak usah dibeli guys, nanti dituduh selingkuh. Oh, ini yang namanya Yukata. Cuy. Ini kisah berdasarkan dari kisah nyata dari sebuah desa terpencil. Dasar matre. Selama proses itu tinggalnya 1 bulan di Richardson. Dasar matre ya, nggak mau susah ya, mau Ritz-Carlton waktu rumah renov 1 bulan. Saya minta anak-anaknya, ya anak-anak saya suka di Ritz-Carlton. Memang anakku semua itu ngerti Ritz-Carlton. Cocoknya di Oyo Red Doors kalau lo punya pengertian. Katanya laki lo cong, pinjol, bangkrut, banyak utang, kenapa diporot? Itu gak ngerti, kok betah banget gitu morotin orang gagal, sadis lo say. Kalau misalnya lo itu tahu lo itu neraka tinggal sama si Chong itu, dan lo juga dapat banyak saweran kan, sejam 2 miliar, asli 100 miliar, lo ngapain ngetem di situ? Belajar rumah sendiri, penthouse, Paku Buwono, catat langsung. Ini enggak ngetem di situ. Aku invest rumah itu karena laki gue Chong itu kan bangkrut, rumah nggak bisa bangun lagi. Aku lanjutin say. Terus kalau lo tahu rumahnya bermasalah, dan lo datang itu juga banyak pinjol, debt collector dan segala macam. Kenapa masih mau di situ? Kalau punya duit, lo beli rumah di Paku Buwono atau sewa rumah di Condet atau di Greenfield, di Kebon Jeruk, di mana kek. Ini kagak. Jadi artinya lo invest cuma ke moceng, keset, ke moceng, sikat-sikat WC. Lo bilang aku invest. Kalau lo pintar jadi jim-cim, lo tahu rumah bermasalah dan laki lo bermasalah, lo tahu dong boroknya. Ya lo ngapain di situ? Lo pindah langsung kabur. Banyak teman-teman saya cewek itu bermasalah dengan lakinya, suaminya yang garong, tukang pukul, mereka kabur. Mereka rela sewa rumah kecil asal tidak bermasalah dengan mantan lakinya yang katanya itu pemabok, ya inilah itulah. Ini kan udah apes katanya.
Si Onsen itu udah berpenyakitan, pinjol, bangkrut, masih aja di situ. Artinya lo nggak waras, say. Jadi saya nggak ngerti ya. Biasanya cim-cim itu pintar, ini kurang pintar, blunder. Aduh. Kalau lo punya harga diri, lo bayar sendiri tuh hotel. Kenapa minta ke laki gagal? Makanya semua itu nggak sinkron banget. Kalau dia udah ngomong, buset, lambe turah minggir. Guys, gue yakin kalian udah pada nonton podcastnya Densu sama Sarwenda, Densu dengan Bang Minola, dan juga Ruben Onsu sama Deddy Corbuzier ya. Dari semua yang gue tonton nih ya, dari mulai pernyataan, jawaban, dan omongan Sarwenda, terus Bang Minola, yang terakhir Ruben ya, gue ngambil inti dari permasalahannya itu sebenarnya masalah anak sih ya, masalah hak yang diminta sama Ruben kepada pihak Sarwenda. Karena sudah jelas tertulis dalam surat perjanjian perceraian bahwa Ruben memiliki hak waktu bersama anak-anaknya selama 3 hari. Ya, bebas dah tuh hari apa aja terserah dah. Tapi ternyata itu dipersulit nih dari pihak Sarwenda, dan gue juga nggak ngerti kenapa itu alasan dipersulitnya. Kalau misalkan jawaban dari Sarwenda bukan dipersulit, melainkan jadwalnya selalu bentrok karena jadwal pelajaran, jadwal sekolah dengan jadwal kegiatan next dan lain sebagainya, anak itu sibuk banget gitu, melebihi sibuknya gue kayaknya ya. Cuma yang menjadi pertanyaan gue satu gini, sesibuk-sibuknya anak ya, misalkan dia sekolah dari pagi sampai sore, ya kenapa kagak dikasih ke Ruben gitu? Maksudnya 3 hari, misalkan ngambil satu minggu tuh Senin, Selasa, Rabu nih, anak-anaknya sama Ruben. Gue juga yakin kok Ruben pasti nganterin, Ruben pasti ngurusin, nggak bakal ditinggalin, nggak bakal dibiarin anak-anak itu libur sekolah, libur les, nggak bakal. Ya yang penting lu kasih aja nih jadwalnya. Nih ya ayah, anak-anak jam segini sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, ini jadwal sekolahnya, jadwal pelajarannya, jadwal masuk kelasnya, terus jadwal lesnya dan lain-lain sebagainya. Lu kasih ke Ruben. Itu poin pentingnya sebenarnya. Dan gue juga nggak ngerti nih, apa sih yang bikin itu sulit dilakukan Sarwenda ke Ruben tuh. Karena jujur nih, gue pun ya udah berpisah sama mantan gue selalu nyodorin malah anak gue tuh ketemu bapaknya gitu. Karena ayo dong ketemu ya sama papa gitu, ayo dong main sama papa, ayo dong sekolahnya sama papa. Bahkan gue pun masih suka kontak mantan gue kok. Gue selalu nanya, ada waktu nggak nih buat anaknya main, ada waktu nggak buat anaknya jemput sekolah, ada waktu nggak buat bantuin anaknya begini. Itu karena apa? Karena gue nggak mau menghilangkan sosok ayah, apalagi peran ayah di anak-anak gue. Itu yang paling penting, dan mungkin itu yang juga Ruben pengen. Karena gue pernah lihat postingannya Ruben kayak di beberapa bulan terakhir mengenai jangan menghilangkan peran seorang ayah. Pokoknya intinya gitulah. Itu yang gue rasa bahwa Ruben tuh cuma meminta haknya gitu. Lu jangan nuntut haknya lu sebagai mantan istri yang mana nih kewajibannya Ruben menafkahi. Betul, Ruben punya hak dan masih punya hak menafkahi anak-anaknya. Ya, disclaimer, Ruben hanya menafkahi anak-anaknya, tidak termasuk Anda ya, Nyonya Sarwenda tidak termasuk. Karena Anda bukan lagi menjadi bagian dari istrinya Ruben, udah mantan gitu loh. Netizen part 2 buntut dari pacarnya si Babu ini. Si Babu itu kan ngatain si Betran, banyak silaturahmi ya. Jadinya netizen cari tempat kerja kau tuh. Udah ketemu di sini lah dia kerja tuh, lagi rame juga. Mereka lagi cari Insta dia, media sosial. Tuh kan, spare part mobil, bener. Tuh tempat kerjanya, sampai dilacak sama netizen, anjir. Tempat kerja dia. Lagian ya, lu ngapain sih ikut-ikutan? Lu kan cuma pacarnya si Babu. Ngapain sih ikut-ikutan kasusnya si ini? Sebenarnya lu nggak apa-apa sih ikut-ikutan, cuma masalahnya lu lagi ada sangkut pautnya. Tuh kan, cari sama netizen tuh. Kayak mana itu? Apa kabar ya si Babu ini kalau tahu ini pacarnya ini? Ya udah tahu lah. Alemong. Muncul nggak lo, Babu? Anjir. Katanya lu di video-video lu nggak apa-apa kalau lu dihujat. Mana lo muncul? Muncul. Ayo dong, muncul ya. Ruben langsung cari pemilik akun. Ini kayaknya Bang Ruben lagi keliling TikTok nih guys, nyari akun-akun yang memfitnah nih guys. Ada lagi.
Suruh fokus aja cari uang, nggak usah ribut tentang anak. Ada lagi Francisca. Ada Francisca. Lagi. Pasti kamu bukan anak ibu bapakmu ya? Iya. Halus tapi halus banget itu. Anak orang tua tuh penting. Rombongan Mapungut tuh bang. Ika Francisca Momria 989. Cari aja langsung. Lagi seneng ngeronda jadi TikTok. Bisa tunjukin nggak mukanya bang? Fotonya bang, profilnya bang. Mana Francisca nggak muncul lagi nih? Hilang lah bang, takutnya. Ika Francisca Momria 89. Belum muncul lagi. Udah lihat belum reels terbarunya si Ruben Onsu? Langsung apa? Ya, langsung jualan agama. Pinter kan? Manipulatif. Laki-laki manipulatif. Laki-laki ya? Manipulatif. Saya bukan pembela siapa-siapa, hanya aja aku bisa melihat secara terang benderang orang yang manipulatif. Ya, laki-laki manipulatif itu ya begitu. Seakan-akan dia itu lurus jalannya, tapi sebenarnya dia ini yang benar-benar manipulatif. Oke guys, setelah kita lihat dan dengarkan berbagai potongan video serta komentar yang muncul, sekarang saya mau memberikan pendapat saya secara pribadi. Jadi sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai orang yang sedang mereaksi dan melihat persoalan ini dari apa yang ditampilkan dalam narasi tadi. Saya tidak berada di posisi orang-orang yang terlibat langsung, jadi tentu saya tidak mungkin mengetahui seluruh kejadian yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kalau saya melihat keseluruhan persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini, menurut saya yang paling melelahkan sebenarnya bukan cuma persoalan antara dua orang dewasa. Yang paling membuat saya merasa prihatin justru ketika persoalan rumah tangga yang sudah berakhir kemudian terus berkembang menjadi konsumsi publik. Karena ketika dua orang sudah berpisah, menurut saya mereka memang mempunyai hak untuk menjalani kehidupan masing-masing. Tetapi ketika sudah menyangkut anak, situasinya menjadi berbeda. Anak-anak tidak seharusnya menjadi pihak yang ikut terbebani oleh konflik orang tuanya. Saya pribadi justru melihat persoalan mengenai anak sebagai bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Dari narasi tadi ada pembahasan mengenai hak Ruben untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Kalau memang benar ada kesepakatan mengenai waktu bersama anak seperti yang disebutkan dalam narasi, menurut saya seharusnya hal tersebut bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Saya berpikir sederhana saja. Anak tetap membutuhkan ayah dan ibu. Walaupun ayah dan ibunya sudah tidak menjadi pasangan, hubungan mereka sebagai orang tua tetap ada. Jadi kalau memang memungkinkan, menurut saya kedua belah pihak harus berusaha membuat anak tetap mendapatkan kasih sayang dari keduanya. Saya tidak mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena saya juga tidak tahu seluruh detail kesepakatan mereka. Tetapi dari sudut pandang saya sebagai penonton, jangan sampai persoalan antara orang dewasa justru membuat anak merasa kehilangan salah satu sosok penting dalam hidupnya. Menurut saya, itu yang jauh lebih penting daripada siapa yang menang dalam perdebatan di media sosial. Karena kalau kita lihat sekarang, persoalannya sudah berkembang kemana-mana. Ada podcast, ada potongan video, ada komentar netizen, ada orang yang memberikan pembelaan, ada orang yang memberikan kritik, bahkan ada pula orang-orang lain yang ikut terseret. Nah, ini yang menurut saya cukup berbahaya. Media sosial itu seperti bola salju. Awalnya kecil, tetapi ketika terus didorong dan dikomentari, ukurannya bisa semakin besar. Satu pernyataan bisa dipotong menjadi satu video pendek.
Video pendek itu kemudian dikomentari. Komentar tersebut dibuat menjadi video baru. Kemudian muncul tanggapan lain. Setelah itu muncul klarifikasi. Lalu muncul reaksi terhadap klarifikasi. Akhirnya satu persoalan bisa berkembang menjadi puluhan persoalan baru. Dan saya pribadi merasa dalam situasi seperti ini, kita sebagai penonton juga harus belajar menahan diri. Jangan sampai kita merasa paling tahu hanya karena melihat satu potongan video. Ini penting sekali, karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kamera menyala. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi setelah kamera dimatikan. Kita hanya melihat bagian yang memang sengaja ditampilkan kepada publik. Jadi ketika ada seseorang mengatakan sesuatu, saya rasa kita boleh memberikan pendapat, boleh tidak setuju, boleh mengkritik, tetapi jangan langsung menganggap semua yang kita lihat sebagai keseluruhan kebenaran. Itu pendapat saya. Kemudian ada juga pembahasan mengenai podcast dan orang-orang yang dianggap ikut memperbesar persoalan. Kalau menurut saya, podcast memang punya peran besar dalam membentuk opini publik. Podcast itu bisa menjadi tempat seseorang menjelaskan sudut pandangnya. Itu sebenarnya bagus. Orang yang selama ini hanya mendengar satu sisi akhirnya bisa mendengar sisi lainnya. Tetapi menurut saya, ketika sebuah persoalan pribadi dibawa ke ruang publik, konsekuensinya memang harus siap diterima. Karena ketika sesuatu sudah dibicarakan di depan publik, masyarakat akan ikut menilai. Dan masyarakat tentu mempunyai interpretasi masing-masing. Masalahnya, interpretasi masyarakat itu tidak selalu sama dengan maksud orang yang berbicara. Satu kalimat bisa dianggap sindiran oleh orang lain. Satu ekspresi bisa dianggap sebagai kode. Satu unggahan bisa dianggap sebagai serangan. Bahkan diam saja pun kadang bisa dianggap mempunyai maksud tertentu. Itulah kenapa saya merasa situasi seperti ini sangat mudah menjadi bola panas. Kemudian soal netizen. Guys, kalau saya boleh jujur, netizen Indonesia memang luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri kalau melihat kemampuan netizen mencari informasi, saya sampai mikir ini orang kalau kerja jadi detektif mungkin hebat banget. Tapi di sisi lain, kemampuan tersebut juga harus digunakan dengan bijak. Dalam narasi tadi ada pembahasan mengenai netizen yang mencari tempat kerja seseorang hanya karena orang tersebut ikut berkomentar mengenai masalah yang sedang ramai. Menurut saya, disinilah batasnya harus diperhatikan. Mengkritik pernyataan seseorang itu berbeda dengan mengejar kehidupan pribadinya. Kalau seseorang membuat pernyataan di ruang publik, silakan dikritik. Kalau ada yang tidak setuju, silakan berargumen. Tetapi menurut saya jangan sampai kritik berubah menjadi perburuan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Karena ketika sudah sampai tahap mencari-cari tempat kerja, keluarga, atau kehidupan pribadi orang hanya karena perbedaan pendapat, menurut saya itu sudah tidak sehat. Saya sendiri lebih suka melihat orang berdebat dengan argumen daripada berdebat dengan mencari kelemahan pribadi. Kalau memang perkataannya salah, bantah perkataannya. Kalau ada datanya, tunjukkan datanya. Kalau ada pernyataannya yang tidak sesuai, jelaskan bagian mana yang tidak sesuai. Menurut saya itu jauh lebih kuat daripada menyerang kehidupan pribadi. Kemudian ada juga bagian mengenai orang-orang yang memberikan komentar keras terhadap Ruben maupun pihak lainnya. Menurut saya, kebebasan berpendapat memang penting. Tetapi kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai kita merasa bebas mengatakan apapun hanya karena berada di balik layar. Karena orang yang kita komentari tetap manusia. Mereka punya keluarga, punya anak, punya orang-orang terdekat. Dan yang paling saya khawatirkan adalah ketika komentar orang dewasa akhirnya sampai berdampak kepada anak-anak. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian semua pihak.
Kalau orang tua sedang punya masalah, biarkan masalah itu sebisa mungkin diselesaikan sebagai masalah orang dewasa. Jangan membuat anak merasa harus memilih pihak. Jangan membuat anak merasa harus membela ayah atau ibunya. Karena anak bukan hakim. Anak juga bukan juru bicara. Anak adalah anak. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang tenang. Kemudian mengenai berbagai tudingan yang muncul dalam narasi, saya sendiri memilih untuk tidak langsung mempercayai semuanya sebagai fakta. Bukan karena membela siapapun, tetapi karena menurut saya kita memang harus berhati-hati. Ada banyak pernyataan yang sifatnya komentar, dugaan, atau interpretasi dari orang lain. Jadi jangan semuanya kita campur menjadi satu seolah-olah sudah terbukti. Ini menurut saya penting kalau kita memang ingin menjadi penonton yang cerdas. Saya juga merasa persoalan seperti ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika sebuah rumah tangga berakhir, yang seharusnya dicari bukanlah siapa yang paling menang. Yang seharusnya dicari adalah bagaimana semua pihak bisa menjalani kehidupan setelahnya dengan lebih baik. Apalagi kalau sudah ada anak. Kalau orang tuanya saling bertengkar, yang paling lama mengingat situasinya bisa jadi justru anak-anak. Orang dewasa mungkin bisa lupa dengan komentar netizen setelah beberapa tahun. Tetapi anak mungkin mengingat bagaimana suasana rumahnya ketika orang tuanya sedang bermasalah. Jadi menurut saya, kalau memang masih ada ruang untuk berdamai dalam hal pengasuhan anak, sebaiknya itu yang diprioritaskan. Tidak harus kembali menjadi pasangan. Tidak harus kembali hidup bersama. Tetapi setidaknya bisa bekerja sama sebagai orang tua. Itu menurut saya jauh lebih dewasa. Kemudian saya juga ingin menyoroti satu hal lain, yaitu soal jangan mudah terpancing oleh potongan-potongan video. Sekarang zamannya video pendek. Orang bisa mengambil 15 detik dari percakapan yang berlangsung 1 jam. 15 detik itu kemudian dibuat seolah-olah mewakili keseluruhan percakapan. Padahal belum tentu. Makanya kalau kita hanya melihat potongan kemudian langsung marah, langsung menghujat, menurut saya kita sebenarnya sedang membiarkan orang lain mengatur emosi kita. Hari ini kita marah kepada A. Besok muncul video B, kita marah kepada B. Lusa muncul klarifikasi C, kita pindah lagi membela C. Akhirnya kita sendiri yang capek. Sementara orang yang kita bela atau kita hujat mungkin sedang menjalani hidupnya masing-masing. Jadi saya pribadi sekarang kalau melihat kasus viral seperti ini lebih memilih mengambil posisi sebagai penonton yang kritis. Saya dengarkan. Saya lihat, saya bandingkan, kemudian saya pikirkan. Kalau ada yang menurut saya masuk akal, saya katakan masuk akal. Kalau ada yang menurut saya kurang tepat, saya katakan kurang tepat. Tetapi saya tidak mau sampai ikut membenci orang yang bahkan tidak saya kenal secara pribadi. Karena menurut saya itu tidak sehat. Dan untuk Ruben sendiri, kalau memang yang diperjuangkan adalah hubungan dan haknya sebagai seorang ayah, saya pribadi berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi dan jalur yang tepat. Tidak perlu setiap masalah harus dijawab melalui media sosial. Tidak perlu setiap sindiran harus dibalas dengan sindiran. Karena semakin banyak yang dilemparkan ke publik, semakin banyak pula orang yang merasa berhak ikut campur. Begitu juga dengan pihak Sarwenda. Kalau memang ada persoalan mengenai jadwal anak pengasuhan atau komunikasi antara orang tua, menurut saya akan jauh lebih baik kalau hal itu dibicarakan secara langsung dan jelas. Karena pada akhirnya yang perlu dipikirkan bukan cuma perasaan kedua orang dewasa. Ada anak-anak yang juga harus diperhatikan. Dan bagi para podcaster maupun orang-orang yang membuat konten mengenai persoalan ini, saya juga berharap semuanya bisa tetap punya batas. Memang benar isu seperti ini menarik perhatian.
Memang benar ketika nama besar muncul, penonton akan datang. Tetapi menurut saya tidak semua hal yang menarik harus dibuka. Ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih baik tetap menjadi urusan pribadi. Karena sekali sesuatu masuk internet, kita tidak pernah benar-benar bisa menghapusnya. Orang bisa menyimpan videonya. Orang bisa mengambil screenshot. Orang bisa mengunggah ulang. Dan beberapa tahun kemudian, semuanya bisa muncul kembali. Jadi jejak digital itu menurut saya bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Terakhir, untuk teman-teman yang menonton video ini, saya ingin mengingatkan satu hal. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain sampai lupa mengurusi kehidupan kita sendiri. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, tidak perlu menghujat. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat seseorang, tidak perlu menyerang pribadi. Kalau kita merasa ada informasi yang salah, cukup koreksi dengan informasi yang benar. Dan kalau memang kita tidak tahu fakta lengkapnya, tidak ada salahnya mengatakan, "Saya belum tahu." Menurut saya, mengakui bahwa kita tidak tahu jauh lebih baik daripada yakin terhadap sesuatu yang ternyata salah. Jadi kesimpulan pribadi saya, persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini menurut saya seharusnya jangan sampai terus berkembang menjadi perang opini tanpa ujung. Kalau memang ada persoalan mengenai anak, fokuslah kepada anak. Kalau ada persoalan mengenai hak orang tua, selesaikan dengan cara yang jelas. Kalau ada masalah pribadi, sebisa mungkin jangan menjadikan anak dan publik sebagai medan pertempuran. Dan untuk kita sebagai netizen, mari tetap kritis tetapi jangan kehilangan empati. Karena di balik nama besar, popularitas podcast, TikTok, Instagram, komentar, dan segala macam drama di internet, tetap ada manusia yang menjalani kehidupan nyata. Itu pendapat saya. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Saya hanya menyampaikan bagaimana saya melihat persoalan ini berdasarkan apa yang kita lihat dalam video tadi. Kalau menurut kalian ada sudut pandang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya justru ingin membaca pendapat kalian, tentunya dengan komentar yang sehat dan tidak menyerang pribadi. Karena di channel Surah Pentol, kita boleh berbeda pendapat. Boleh setuju. Boleh tidak setuju. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita kehilangan akal sehat dan rasa kemanusiaan. Oke guys, mungkin itu komentar saya untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Surah Pentol dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video reaction berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.